Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang terlihat trennya sudah mulai melemah. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang hari Selasa kemarin bergerak turun lumayan dalam dan ada rencana untuk melakukan right issue. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Agro. Saham Agro hari Selasa kemarin turun hampir ARB ke harga 760. Dan bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Agro masih oke trennya karena masih berada di atas garis EMA 50. Hari Selasa kemarin sudah turun bawah garis EMA 50. Dan memang secara tren belum bisa kita bilang uptrend karena masih ada satu garis EMA 150 harus ditembus. Tapi minimal sebelumnya Agro mulai membaik trennya karena berada di atas garis EMA 50. Tapi beberapa kali bisa kita mencoba untuk naik di atas harga 870 selalu gagal break dan saat ini malah turun kembali. Jadi secara tren saat ini Agro mulai bergerak downtrend kembali. Jadi harus hati-hati karena memang secara tren jangka menengah Agro trennya belum ada tanda-tanda reversal. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak naik saat ini juga telah berpotongan dan bergerak turun. Pada saat hari Selasa kemarin juga pada jam 2 sore bisa kita lihat keluar pemberitaan bahwa Agro akan melakukan right issue. Untuk harga pelaksanaannya memang belum ditentukan dan untuk tanggalnya juga belum ditentukan saat ini, tapi Agro akan melakukan right issue. Dan bisa kita baca sekilas di sini juga BRIX juga akan melakukan right issue dan saat ini juga BRIX mulai bergerak turun. Jadi untuk saham Agro dan BRIX harus hati-hati. Untuk BRIX saya akan lihat sekilas, walaupun kemarin baru saya analisa, BRIX saat ini masih bergerak turun menuju target analisa di video sebelumnya di sekitar harga 1.500. Untuk BRIX coba lihat apakah bisa bertahan di atas garis EMA 50. Apabila gagal bertahan, hati-hati BRIX juga akan bergerak downtrend kembali. Dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Selasa kemarin terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham ini. Jadi untuk saham Agro, support berikutnya itu yang terdekat itu di sekitar harga 750. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound dari support 750, harus hati-hati karena sekarang garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Dan apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, karena satu minggu terakhir sudah turun lumayan dalam dari sekitar harga 870 sekarang ke 760, memang masih ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek, tapi tetap harus sangat disiplin. Apabila teman-teman entry di sekitar support 750 bisa rebound, teman-teman bisa coba take profit apabila gagal break dari harga 800 sampai 815. Tapi pertimbangkan untuk cut loss apabila support 750 ternyata terlewati, karena apabila terlewati Agro bisa kita lihat berpotensi lanjut turun ke sekitar harga 620 sampai 630. Jadi tetap harus hati-hati karena cara tren saat ini trennya sudah mulai melemah. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Indi yang hari Selasa kemarin turun 3% lebih ke harga 2.740. Nah, bisa kita lihat terbentuk gap down. Penurunan ini memang karena tanggal 16 Agustus kemarin itu merupakan ex-date dividennya. Jadi tanggal 15 ada pencatatan dividen atau pemberian dividen. Tanggal 16 ini sudah ex-date dan harganya dibuat turun. Tapi secara grafik jika kita lihat untuk tren jangka menengah saham Indi menurut saya masih oke trennya. Jadi Indi support terdekat jika kita lihat saat ini di 2.700. Jadi sebelumnya sempat naik di atas harga 2.700, mencoba untuk naik menuju harga 3.000, ternyata gagal mencapai harga target ini. Malah saat ini bergerak turun karena terkena dividend trap. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak turun. Bisa kita lihat di sini, penurunan 3% lebih ini ada distribusi, asing juga melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya ini walaupun dalam beberapa hari terakhir ini bergerak turun, masih sangat layak untuk di hold. Karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Apabila teman-teman mau trailing stop, bisa jadikan garis EMA 50 atau 2.700 untuk trailing stopnya.
tergantung harga teman-teman entry-nya. Apabila teman-teman entry di sekitar harga 2300 ini, menurut saya di garis EMA 50 masih oke. Sedangkan untuk teman-teman beli di sekitar harga 2500 pada saat break dari garis EMA 50, bisa pertimbangkan jadikan harga 2700 untuk trading stop. Dan selama ini masih kuat di 2700, masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 2850. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa masukkan Indi ke watchlist. Karena saat ini secara tren masih oke dan masih ada potensi untuk rebound dari supportnya. Jadi kita bisa tunggu di support 2700 atau mau lebih baik lagi tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila mencapai target harga ini Indi bisa bertanda rebound, bisa coba entry. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Antam. Antam sebelumnya trennya sudah mulai membaik setelah berhasil break garis EMA 150. Tapi ternyata masih gagal lanjut naik dan 1 minggu terakhir ini atau 3 hari terakhir ini malah bergerak turun. Karena memang harga nikel juga dalam beberapa hari ini mulai bergerak turun kembali. Dan untuk support EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 2020. Dan ada support psikologis lagi di harga 2000. Dan secara tren memang terlihat mulai melemah, tapi menurut saya masih oke selama masih bertahan di atas harga 2000 ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan 2% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi pada penurunan 2% lebih ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun harga atas, Antam menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama harga 2000 tidak terlewati. Selama harga 2000 masih kuat menahan penurunan dari saham Antam, menurut saya trennya masih akan sideways cenderung uptrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound dari harga 2000 dan naik kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten di harga 2170. Tapi harus hati-hati apabila ternyata Antam gagal bertahan di atas harga 2000. Apabila gagal bertahan, maka Antam akan lanjut bergerak downtrend kembali. Berikutnya saya akan coba analisa saham Akra yang hari Selasa kemarin juga turun 1% lebih ke harga 1165. Jadi secara tren jangka menengah Akra sebenarnya masih bagus trennya karena bisa kita lihat garis EMA 50 dengan candle saat ini masih lumayan jauh. Garis EMA 50 masih di sekitar harga 1115 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di harga 990. Jadi untuk tren jangka menengah apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi memang bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini Akra trennya mulai melemah setelah gagal naik melewati atau menyentuh harga 1300. Dan saat ini juga memang harga minyak dunia mulai bergerak turun. Update terakhir setahu saya harganya sudah di bawah harga 100 US dollar. Mungkin saat ini sudah berada di bawah 90. Jadi memang ini merupakan sentimen negatif untuk sektor minyak karena trennya akan mulai melemah kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak turun. Untuk Akra bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini terlihat sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, memang Akra menurut saya masih ada potensi untuk bergerak turun. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba entry, menurut saya masih bisa tunggu di sekitar support EMA 50 sampai harga 1100. Jadi bisa coba tunggu di sekitar support ini, apabila masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Dengan target take profit apabila berhasil rebound dari support di harga 1100 sampai garis EMA 50 ini, target terdekat itu di sekitar harga 1150 sampai 1200 untuk target take profit jangka pendek. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke untuk tren yang lebih lama. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.